ketinggalan tadi. Soal worshiping sama performing. Jadi kan kita udah ngomongin yang skill memang harus terus biasa, tapi jangan sampai kita terjebaknya pada performing. Jadi balik lagi ke indikasi-indikasi yang ada dalam ibadah, yang ada sutradara, pemain sama penonton. Jadi jelas penontonnya kan Tuhan. Jadi jangan sampai performing itu kita ini jadi pusatnya itu udah lagi perform gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, next sesinya tadi kita langsung ke sesi 2. Oke, ini yang perlu disiapkan ya buat penata layan. Yang pertama hati yang siap melayani gitu. Jadi dasar-dasarnya ngerti secara biblikal, secara akidah dia bagaimana pelayanan itu sifatnya gimana, ibadah itu apa. Terus yang kedua gambar yang siapkan lagu-lagu liturgi, contekan ada dasar sama akor kalau perlu biar gak lupa. Biasanya kalau misalnya udah di depan segala sesuatu bisa terjadi, jadi harus yang dipersiapkan itu harus banyak. Terus yang ketiga sediakan waktu latihan. Ini sebisa mungkin ada waktu berlatih bersama para penelayan, musik kantoria, latihan dengan baik. Terus hati-hati menormalisasi informasi yang salah yang ada tadi yang biasanya apa yang kita nyanyiin tapi ternyata aslinya lagu itu. Terus kalau ada lagu baru, coba sebisa mungkin ambil waktu lebih untuk mengulik lagunya gitu. Menguliknya tuh bisa mengulik pribadi dulu sebelum ketemu sama tim. Yang kedua ngulik bareng. Jadi biasanya kalau udah begitu biasanya harusnya lebih matang. Terus sebisa mungkin yang lagu baru itu tuh dikuasai sama kita supaya kita kalau nggak ada yang penerimaan itu udah bisa lebih stabil. Jadi maksudnya kita lebih menguasai. Jadi cuma tinggal gitu. Oke, kita langsung ke pembedahan lagu. Tujuan atau makna. Jadi kita tuh bisa terlihat kalau aku bisa dua cara. Yang pertama kita lihat dulu yang tertera di KJPKJ itu dirinya tuh apa. Bisa kalau KJPKJ kan kalau nggak Inggris ya kalau artinya itu susah ya. Kalau Inggris kan masih bisa kita capai langsung secara. Terus yang kedua ada web dari Himnali.org. Kalau saya ini bisa buka ya? Kayaknya harusnya bisa. Bisa ya, bisa buka ya? Himnali.org. Jadi Himnali ini website yang digunakan untuk mengulik lagu-lagu him. Lagu-lagu KJPK-nya banyak yang di situ. Jadi nanti kalau misalnya kita search misalnya lagu apa, itu bakal muncul misalnya penciptanya siapa. Nanti penciptanya itu ada biodatanya juga, dia ngapain aja, kenapa dibuat lagu ini. Informasinya cukup lengkap sih biasanya. Terus yang kedua bisa partiturnya. Nah, bentuknya begini. Oke, coba kita search misalnya kalau contohnya KJ2 lah, KJ2 tuh kita pakai ini yang poli-poli berarti poli-poli. Oh, berarti dia bahasa Indonesia. Iya, harus dia. English. Oh iya, ada soalnya. Enternya kata kuncinya Indonesia belum ya. Poli-poli. Coba di PN dulu. Coba dulu yang pertama. Tuh ada publish-nya kapan, terus ada penulisnya siapa, tahun lagunya, tuning lagunya juga modelnya. Jadi kalau misalnya lagu Kim pada zaman itu ada nama tuningnya. Jadi misalnya note-nya itu mungkin kenapa lagu
kenapa bisa begitu kejadiannya? Karena memang Kim pada saat itu memang ada nama tuningnya. Jadi mungkin dengan notasi yang sama kita bisa dengan lirik yang berbeda. Mungkin sama kayak You Are My Everything diganti dengan lagu persembahan pujian dengan notasi yang sama, nada yang sama, progresif ya progresif kita ada dengan notasi yang sama, ini bisa jadi lagu yang berbeda. Mungkin itu kenapa banyak yang berbeda gitu. Maka itu ini doang. Nah kita keluar teksnya. Nah penulisnya begini tadi kapan, terus dia ngapain aja. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjut kita bisa yang butuh percentage. Nah bawahnya lagi. Nah ini ada notesnya di bawah tuh, kali bawah. Nah notesnya ada scripture reference-nya. Jadi yang biasanya kebanyakan lagu Kim pasti ada ayat Alkitabnya yang melucu. Berarti kan ini Yesaya 6 ayat 3. Coba kita buka ya Yesaya 6. Yesaya 6 itu Yesaya 6. Bisa ngomong gitu nggak? Oke, Yesaya 6 itu ada tiap bait kan lebih dari itu. Yesaya 6 ayat 3, Yesaya 6 ayat 2, terus bait 3, Yesaya 6 3, 4. Jadi referensinya begitu. Kan kayak kalau misalnya ada contohnya di bait pertama di Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah jadi kalau misalnya kita, yang ini kalau misalnya hindari itu bisa dipakai kalau kita butuh info tambahan aja sih teman-teman. Misalnya kita bisa ngulik sendiri tuh lihat dari liriknya kan udah, kita bisa udah tahu ya ini lalu ngomongin apa gitu. Misalnya yang kayak dua ini ngomongin misalnya kita ngulik sendiri, kita dapat maknanya bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi layak untuk dipuji dan disembah. Misalnya gitu contohnya. Misalnya contoh kedua KJ 427 Kusuka Menuturkan. Oh iya, Kusuka Menuturkan. Nah kalau di berarti kita sebutnya enggak sebelum ke Jimari. Boleh dibuka liriknya satu-satu daripada di apa teman-teman. Kusuka Menuturkan. Liriknya saya buka. KJ 427 judulnya Kusuka Menuturkan. KJ 427. Coba dibuka liriknya. Udah? Udah dibuka? Nah, coba sekarang teman-teman lihat dari bait pertama sampai bait terakhir. Coba dibaca di belakang. Dikulik mau lagunya lagi ngomongin apa? Coba. Setelah itu aku minta ya beberapa kolom dulu. Nah, ini kayak gitu ini tentang penginjilan. Oke, coba dijelasin penginjilannya seperti apa? Tentang kisah, bukan, tentang kita yang disuruh jadikanlah semua bangsa muridku. Menurut aku karena aku suka. Terjemahan bebas ya. Gak apa-apa lanjut. Iya, maksudnya karena ini kayak Injil gitu gak sih? Iya. Menurut. Jadi kalau dilangkai pakai satu kalimat tentang gitu ya? Iya, makna lagunya. Aku
Aku suka menuturkan cerita mulia. Pergilah. Apa sih? Bingung kan kalau jadi. Jadi kan. Oke, penginjilan. Kayak amat agung lah ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Pas ada pas. Menurut aku sebenarnya sama sih tentang penginjilan sama tentang bersaksi. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kan cinta kasih Tuhan gitu. Oke. Terima kasih. Ya coba kita search yang di Google ya. I love to tell the story. Ya, tell the story. Ya, boleh. Oke, disuka lagi sama. Ternyata aslinya sampai dua ya, kalau dikaji berapa baik? Empat ya? Sebenarnya 7. Iya, aslinya tujuh baik. Capek juga. Ini penulisnya ada dua. Ada bagian rekannya juga tuh, rekannya sendiri. Oke, boleh di menarik nih kalau baca ini. Biasanya kalau misalnya kita tulis penulisnya, biasanya ditambahin kenapa dia buat itu, dia kenapa. Misalnya kayak paling dikenal lagu Jim kan biasanya paling Roski gitu, itu kan paling terkenal lah. Biasanya kenapa dia nulis itu, kenapa. Oke, next. Next lagi. Nah, ini ada notes-nya, ada scripture reference-nya, ada ayat referensi lagi. Mazmur 6 ayat 16 sama yang 19 ayat 27. Ya, kita coba dulu buka Mazmur 6. Mazmur 6 ayat 16. Seorang boleh bacain buat kita semua? Salah satu. Sabda. Iya. Beda. Ada yang baru semua? Bisa. Oke. Ayat berapa nih? 66 ayat 11. Mazmur 66 ayat 11. Ayo. Ayat 16 ya. Iya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Oke. Terus tadi Yohanes 15:27 kalau nggak salah ya. Oke, kita ya. Yohanes 15:27. Yohanes. 15:27. Oke, seorang boleh membaca. Tetapi kamu juga harus bersaksi
karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Oke, setelah kita tahu kalau saya ada kayak referensi kita juga, jadi maksudnya kan kita sedikit banyak mengerti lah lagu itu dari sisanya tentang apa. Nah, setelah kita tahu lagu itu tentang apa, kita bisa mengemas lagu itu juga harusnya jadi semakin lebih baik. Soalnya contohnya tempo lagu itu kalau kita kata-kata. Ya. Apa-apa. Agak tidak keluar nggak sih? Yang next tempo lagu. Nah, tempo lagu. Jadi setelah kita ngerti kita menguasnya, ya kita juga bisa melihat menganalisa lagu tersebut itu maknanya tentang apa. Nah, yang kedua kita bisa lihat letak lagunya itu di mana. Misalnya lagu pengakuan dosa, misalnya menghilang dengan doa kuasa ya. Menghilang dengan doa. Jangan dibikin jadi cepat gitu loh. Maksudnya kita ngerti posisi lagu di mana. Terus misalnya lagu pemutusan, lagu ini saya suka memutuskan. Ya jangan dibikin jadi nah tadi ngobrol-ngobrol sama ketika ternyata mungkin penyakit di psikologi media sama. Jadi jumlahnya akan sedikit melambat, bikin lambat lagu yang kita nyanyikan. Jadi mungkin karena emang lagi generasi Victor kebenaran, jadi mungkin kebawahnya ke bawah yang begitu. Jadi memang itu tugas berat para pemusik kantor ya sih memang. Jadi tadi usul kalau misalnya pakai style keyboard gimana misalnya, apakah itu bisa menjadi satu solusi? Tapi kan kalau misalnya kita pakai style terus, kitanya jadi mainnya juga terbatas kan. Misalnya kalau pakai style, enggak yang kalau misalnya kita main pakai keyboard asli, suara piano asli gitu. Ya memang pasti akan berat dan pegangannya buat pemusik itu. Jadi memang harus pemusiknya harus yang stabil, yang memang harus benar-benar pegang tempo gitu, pegang semuanya itu dari pemusik gitu. Tapi memang susahnya adalah karena jumlah banyak. Biasanya kita kebawa sama temponya jemaat. Apalagi kalau kita ada jemaat yang foto gitu, temponya itu pasti udah fix ke bawah pasti. Jadi ya itu tugas semua gereja, rata-rata penyakit gereja memang begitu. Pasti jemaatnya akan jadi lebih lambat gitu. Yang next, nada dasar. Nada dasar itu kita bisa menentuin dari dua segi. Biasanya range-nya jemaat paling tinggi kalau aku nggak salah itu E4 apa ya itu ya? Sudah. Dan dasarnya berarti paling tingginya segini nih. Ini kan midosinya ya kan? Midosinya. Nah itu paling tingginya segini nih. Buat jemaat E5 berarti kalau nggak salah ya, nyebutnya. Gitu. Itu paling tinggi. Nah tapi kita juga harus lihat di sisi yang lain bahwa ada lagu yang notasinya, pergerakan range notasinya itu tuh tinggi semua. Jadi kalau misalnya nadanya itu kan tadi mi, kalau do sama dengan C kan mi. Jadi misalnya do re mi gitu terus nada lagunya. Nah itu kita harus hati-hati memilih nada dasarnya. Jangan sampai jemaat jadi capek nyanyinya gitu loh. Gitu. Jadi emang bisa ngeliat dari dua sisi. Yang pertama kita bisa ngeliat ini lagu nada dasarnya paling tinggi itu gimana. Gitu. Biasanya kalau lagu PKJ itu sangat terbantu sih karena kan udah bersama dengan apa tuh. Jadi yang muda udah tentuin udah paling tinggi segini nih. Gitu. Udah lebih enak tuh. Tapi ya kita juga harus sedikit detail dengan progresi notasinya. Gitu. Misalnya kalau kita nyanyiin suci, biasanya suci ini dari mana ya? D ya. Coba deh tanya.
sama selesainya pendeta sampai naik ke atas. Oh gitu. Paling banyak pada umumnya 1,5. Inilah kayak persembahan kan juga gitu. Iya. Prosesi kan? Iya. Persembahan itu. Biasanya kalau prosesi masuk awal itu paling 1 bait, nanti ngulang paling di bagian refnya. Gitu. Oke. Kalau persembahan itu bisa 3 kali, tapi setiap bait bisa jadi instrumen musik. Tergantung pendeknya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya gitu kita bisa akali misalnya prosesi kita karena suci pendek, mungkin butuh 2 misalnya 2 bait. Nah, kita nggak bisa dua-duanya main di D. Kalau enggak capek jemaatnya. Bisa kita ini nih kita emas dari 2 sampai dengan C kayak tadi. C dulu baru D. Modulasi 2 sampai dengan D. Ah iya. BTW namanya modulasi ya, bukan overtone. Oh gitu. Iya. Overtone itu tuh. Overtone itu tuh bersifat akustik. Jadi ada nada lain di nada itu, misalnya dibunyi nada kalau di piano tuh kan piano akustik. Kalau misalnya dipukul itu kan kita kan nyari pencet tulisnya tuh pasti pukulan. Nah, kalau kita bunyiin senarnya itu dia bisa bikin overtone. Jadi ada nada lain dibunyiin nada yang sama, misalnya bunyi nada C, nanti keluar nada G. Nah itu teknik yang lain. Oh ya bukan overtone namanya. Namanya modulasi. Gitu. Ada yang bingung sampai sini? Ini ya kayak kalau di keyboard gitu tuh kayak split ya. Misalkan kayak kita mencet do, tapi nanti di situ tuh ada solnya, itu kayak suara duanya gitu. Itu bukan maksudnya seperti itu. Bukan, jadi nadanya dibunyi 1 keluar banyak. Bisa nada C, nada La, nada apa gitu. Nadanya tipis keluar, jadi nggak langsung drag bunyi semua itu enggak. Tapi maksudnya dengan pokoknya teknik akustiknya begitu. Itu teknik lagi. Tapi maksudnya ya kalau misalnya kita lakukan dalam ibadah namanya modulasi. Gitu. Tapi kadang kalau kita juga nyesuaiin sama usia kebanyakan si jemaat gitu kan. Misalnya nggak tahu gitu nggak ya, misalnya kita main di D nih misalnya di D, tapi kan yang jemaatnya kan udah pada sepuh misalnya, jadi capek kan kalau main sesuai dengan nada aslinya gitu. Akhirnya kita turunin gitu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya memang yang dalam hal ini di ibadah itu mungkin memang kita yang harus menyesuaikan dengan jemaat gitu. Memang ada gereja tertentu yang kalau nyanyi itu nadanya tinggi, nada asli aja masih mereka bisa nyanyiin gitu. Cuma maksudnya kalau kita melihat gereja lokal kita masing-masing, mungkin nggak bisa begitu gitu. Jadi misalnya kayak faktor banyak yang udah lebih tua, sepuh, ya kita memang harus menyesuaikan nada dasar gitu. Nah setelahnya teknik modulasi itu pindah nada dasar itu sebenarnya juga bisa bikin lagu jadi lebih megah misalnya gitu loh. Jadi lebih ngangkat suasananya. Misalnya di C kayak tadi modulasi ke do sampai dengan D, ya itu bisa bikin suasananya berbeda gitu loh. Jadi selain kita berpengaruh dengan nada dasar, ngomongin nada dasar, kita juga mengemas suasana gitu. Gitu. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya sampai sini? Sesi sharing ini sesi tanya jawab langsung aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Untuk ini misalnya. Belum ada? Ada yang mau nanya? Enggak. Oh, Kemudian yes. tadi soal tempo ya. Tadi kan kayak dia ngasih contohnya itu kan dia kan ngasih contohnya Misalkan suci berarti bisa dibawakan misalkan masuk ke dalam awal ibadah ataupun dalam sesi-sesi ibadah, misalkan suci respon firman atau apa ya, maksudnya itu temponya tetap disesuaikan dengan tempo awal atau sesuai respon. Misalkan kalau suci ditaruh pengutusan berarti harus cepat gitu. Oh iya, ya enggak, maksudnya iya, benar pertanyaannya ini. Maksudnya pengutusan bukan berarti semua lagu dibikin cepat, enggak juga. Cuman maksudnya ada beberapa lagu yang lagu aja misalnya tidak lagu yang lambat, lihat sekelilingmu tuh ada judul lagu KJ, lihat sekelilingmu tuh kan lambat terus minor, tapi biasanya lagu itu dipakai buat pengutusan.
Nah, gimana cara mengemasnya gitu? Jadi sebisa mungkin bikin suasana biar terkesan ada apa ya, gairahnya gitu, semangatnya. Jadi nggak loyo. Ya. Ladang-ladang yang menguning dan sudah matang gitu. Yang minor ya. Iya, itu udah minor. Lagu aneh. Aneh lagi bentuknya. Itu lagu aneh buat di pengutusan gitu. Tapi lemes kan. Iya, tapi rata-rata itu dipakai lagu untuk pengutusan. Jadi memang sebisa mungkin kita sebagai pemusik kantor ini mengemasnya bagaimana nih caranya untuk nggak bosanin lirik kata sekelilingmu. Kata-katanya oke, di atas sekelilingmu pandanglah ladang-ladang, ya kan? Udah pengutusan banget tuh kita kan, cocok banget. Tapi maksudnya nyanyinya di atas sekelilingmu pandanglah ke ladang-ladang. Maksudnya kan nggak pas. Sedangkan kita pengutusan mau mengambil something yang new buat kita bawa pulang. Gitu. Jadi nggak harus selalu lambat, tapi sebisa mungkin kita mengemasnya bagaimana untuk bisa membawa pesan lagu itu gitu loh. Gitu. Oke, ada lagi? Yang bingung mau respon? Atau ini kita lanjut dulu ya? Lanjut dulu. Jangan membawakan lagu baru. Nah, ini aku menyiapkan satu lagu baru. Jadi boleh volunteer satu orang. Jadi yang pertama makanya kata-katanya dikatakan mempelajari sebaik mungkin lagu baru tadi yang aku sampaikan. Jadi sebisa mungkin kita yang sudah menguasai duluan. Kalau misalnya yang butuh waktu lama, ya it's okay gitu. Tapi mungkin sebelum ketemu tim, ya kita pelajari dulu yang bisa baca not, kita baca dulu notasinya. Kalau misalnya ada referensi YouTube yang baik, ya boleh. Tapi hati-hati, biasanya referensi YouTube beberapa tuh bisa ke-skip, ada yang bisa jadi salah nyanyiin gitu kan. Tapi kalau misalnya bagus, ya bisa gitu loh. Nah, dalam hari A ibadah mungkin bisa ngajak cuma 5-10 menit. Ya sekali 2 kali nyoba lagu gitu. Ya aku ada coba membawa satu lagu. Siapa yang mau mencobanya? Kevas. Ada. Silakan. Itu. Ayo itu. Itu dong yang angka, ini dong angka. Tenang. Aku tidak memberikan toge-toge karena saya tenang sama toge-toge. Ini tidak akan saya berikan tenang. Ayo pas di depan pas. Iya sama pula. Atau mau ada yang coba jadi pemusik, ada yang mau coba jadi kantoria, boleh. Ayo. Serius. Ayo Ciri. Aku belum bisa main organ Ciri. Ada yang mau coba ngiringin? Katia mungkin? Katia. Itu kaji. Enggak ada kaji ini. Jadi ini lagu ini aku ambil di liturginya Sinode GKI menuju Prapaskah. Nah lagu ini karena Sinode GKI tahun ini agak sedikit agak lain. Jadi biasanya Prapaskah matiin ini mereka nyalain. Jadi prosesi nyalain ini pakai lagu ini yang bakal kita kedua aku nggak pilih dari. Ya. Jadi klik dulu boleh, diklik banget juga boleh. Sini. Atau Sini aja nih. Pakai metronom, nguliknya boleh? boleh. Bisa mungkin. Empatnya yang bait, duanya yang ini. Itu dua lagu berbeda ya, cewek. Waduh, dua lagu. Oh, kira ini kira. Ayo udah oke berarti atas dulu. Aku cuma punya satu lagi ya, tapi ini harusnya banyak ya. Aku ada di musik aku sih. Di fotonya aja ya. Iya, dipoto. Di share. Foto aja. Dikirim ke grup musik aku aja. Dari mana? Pino ada ininya, Pino ada
wordnya. Nanti ulang. Ya ulang. 3. Liriknya? Nggak usah, notnya aja. Semuanya Oh, kan dua lagu. kalian bakal presentasinya di mana? Dia anggap lagi makan. Oh, aku udah dengerin tuh tadi. Oh, Ya udah. ulang lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kalian udah settle, udah pede, ya boleh coba presentasi ke temannya. Anggaplah di temannya gitu. Yang belum tahu, kan ini kan mereka udah bahasa nih, udah kami dikit. Anggaplah mereka belum tahu sama sekali lagu barunya. Jadi ceritanya mau ngajari jemaat gitu. Iya, apa yang kalian lakukan gitu? Yang pertama. Pakai ngomong-ngomong dulu gitu. Boleh? Kan memang gitu. Oh iya. Kalau nggak, ntar orang nggak tahu mau ini. Shalom jemaat. Jadi pada hari ini Kita akan mempelajari lagu baru. kita akan mempelajari lagu baru. Nanti kita akan nyanyikannya bersama di tengah ibadah. Sebelumnya lagunya seperti ini. Ada. Itunya apa? Bebas. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Sekali lagi. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulihmu. Nah, sering. Tuhanmu
Apaan sih? Mau coba? Mau coba? Berdua boleh, berdua bertiga boleh. Berdua bertiga boleh. Yang di bawah tuh lagu beda lagi ya teman-teman. Iya, tapi beda dong nadanya. Bukan. Ini yang model juga dari Jeremy Sinode. Jadi yang bilang kali selesai yang baru ini dipakai setelah persembahan. Jadi doksologi kan biasanya di Kita akhir. ini kan doksologi ya. Nah, doksologinya di metode GKI Paskah ini dipakai setelah persembahan. Jadi setelah doa persembahan masuk ke doksologi. Tapi nggak boleh. Tapi Nggak terima berkat. ya bisa pulang aja. Doksologi itu artinya kan memuji Tuhan. Jadi doksologi itu pujian kepada Tuhan artinya. Jadi dimanapun dia berada. Iya, kalau misalnya kadang kan ada yang habis pernikahan jreng doksologi juga kan, habis berkatin jreng terus doksologi juga. Pujilah kali semesta gitu kan. Kalau misalnya di Chinese Church doksologinya di belakang. Iya. Gitu. Nah ini doksologinya sebenarnya penempatan doksologi kan artinya pujian kepada Tuhan. Jadi di persembahan bisa, di yang habis pemberkatan jreng doksologi juga bisa. Gitu. Oh iya, bisa ditampilin. Ada yang mau coba? 2 orang, 3 orang boleh? Jangan sulit. Abi. Keren. Coba. Mau coba? Lalu baru yang kedua. Cari. Bilang lagi cinta. Coba ya. Sama kaki aja deh. Kemarin yang kecil. Yuk, coba sama ini aja. Ayo. Belajar bareng kita bertiga. Iya. Iya, kan masih bertiga. Ayo. Yang ini berapa tuh? Yang bawah. Dapat lagi kita ntar. Berapa ayo? Coba itu, ayo berapa? Ayo berapa? Tiga. Ya betul. Kalau 3 tes temponya segimana ya? Banyakin sih. Jadi dia nggak ada. Ya. Tiga pas. Yang bawah. 3. Yang adik-adik. Coba kan boleh beda 3. Kan kalau misalnya ini ada kesempatan lebih sayang lagi. Yuk. Itu bareng-bareng nyoba ini kan juga baca notasi dulu. Jadi saya tahu. Yuk. Coba ya. Yuk, coba ya. Coba. Ayo, let's go.
Shalom jemaat gereja Pemuda Anda semuanya. Saat ini nanti di akhir persembahan apa sih? Nanti di akhir doa persembahan kita akan menyanyikan lagu doksologi yang kita akan pelajari sebelumnya, yaitu sekarang. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar lagunya sekarang. Terima kasih teman-teman. Jadi kurang lebih ya begitulah. Jadi maksudnya karena kita terbatas waktunya, jadi kalau misalnya next ada yang baru, ya mungkin kita bisa kuliahnya lebih matang lagi gitu. Tapi overall oke lah untuk gimana lagunya, susah, gampang, tengah-tengah. Yang ini buat mungkin sampai nggak ya? Kalau yang atas itu kan tulisannya udah jelas ya, ada 4 bentuk dan 2 bentuk. Jadi kita bisa analisnya gampang. Nah yang bawah itu yang jelas dari semesta kan nggak ada keterangannya tuh berapa bentuk kan. Jadi kalau saya kayak gitu kan harus ngitung sendiri berapa bentuk. Tahu cara ini ya bentuknya? Nanti lah ya. Jadi kalau misalnya ada bendera atasnya ya berarti kan itu nilainya setengah. Kalau dijadiin 1 bisa hitung 3 gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah sih kalau sejauh itu kayak gitu. Ada yang mau nanya? Merespon? Aku mau tanya. Oke. Kalau misalkan ada partitur yang ada permatanya, permata tuh berapa ketuk? Apakah kita yang ngira-ngira sendiri? Kalau iya yang titik terus yang begini yang kayak mata gitu. Kalau kita ngira-ngira sendiri, akibatnya adalah jemaat pasti akan bingung maksudnya gimana. Solusinya kita janjian pengungsi kantornya itu mau berapa ketuk tangannya. Apa ya yang ada fermatanya ya? Misalnya. Coba lihat KJ. Ada. Yang minggu lalu ada ya? Minggu lalu apa? Sebenarnya kalau fermata itu pada dasarnya kan kalau kita punya konduktor, jadi kalau misalnya fermata itu tergantung konduktornya kapan masuk lagi gitu. Tapi karena kita ini bekerja ada kolak ya, nggak ada beberapa gereja yang konduktornya ada. Tapi karena kita koleksinya belum ada konduktor, kita mesti aja dulu tuh pengungsi kantornya mau berapa ketuk biar lebih aman masuk jemaatnya. Berarti kita yang tentuin ya? Yes. Ada contoh lagi nggak? Bentar ya. KJ 383 deh. Apa tuh? Sungguh indah di refnya tadi. Oh. Berubah. Ya. Kalau misalnya kita kira-kira pasti coba deh. Siapa mau coba sama Kadia? Jadi kantor dia satu orang. Masuk apa? Bibi. Belum terbit. Baik, sama Kak Kesi deh, coba berdua. Sama Abi ya. Bibi. Biar sama enak. Harus maju maksudnya. Harus naik. Coba
Coba ini kalau kalian Iya. mengira-ngira doang coba. Nggak janjian dulu. Kalau janjian ya. Nggak janjian. Coba kira-kira. Langsung. Langsung bisa nggak cuma diikutin? Dari awal atau? Terakhir aja ya. Ada cuma dari doang ya. Iya. Iya. Atau aku boleh usul ya? Boleh. Atau dari pemusiknya ada jembatannya. Misalnya Yesus Kristus tak berubah. Deng deng deng. Jadi ada si jemaat itu juga nggak gitu loh. Itu nggak sih? Tapi ya secara ketukan kalian yang gitu. Masih kurang. Kuncinya jemaatnya harus ikut masuk. Ya, jadi Gimana buat caranya? itu narik jemaat biar ikutan masuk juga kan. Tiba-tiba ada musik kan, berarti udah siap gitu. Kaget kan kalau kan. Iya, jadi ada nggak kaget gitu. Nambah dikit. Gitu boleh gitu. Tapi kalau kita main pakai organ, susah dong. Ini kan main pakai piano. Iya, kalau pakai yang teng 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 gitu loh. Oh. Kenapa? Oh. Ya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya elektron kan memang susah ya jeng-jeng-jengnya. Saya kayak pancingan kan. Iya. Coba. Mana tuh? Atau memang janjian ketukan berapa kali Iya, sih itu janji. paling ya coba pakai ini. Solusi kedua setelah janjian beberapa ketuk, Kantoria ngelit jemaat ngabak-ngabak cuma di bagian itu doang. Oh, tangannya. Gini, ya itu paling simpel lah. Supaya jemaat masuk ternyata itu udah masuk. Tahu itu ternyata udah masuk gitu. Itu kita udah bahas itu belum sih? Sikap-sikap gitu? Belum. Oh, belum ya? Setelah ini. Belum masuk. Coba contek.
Sebenarnya gue kalau mau ke piano dulu nambah gitu semua kalau kan bisa nggak? Ini kan masih ada satu kali dalam. Nah, satu baru. Iya, ini. Tuh, wadah. Bisa ya? Opsi keduanya memang kantornya harus membantu ngelit. Atau bisa gini nggak dia? Ini kan berarti kan kesepakatan kan? Yap. Atau kuncinya kesepakatan. Yap. Kita announce ke jemaat di awal Boleh. gitu nggak? Boleh. Ada ini nggak? Maksudnya ada buat dia bisa nggak kayak gitu? Bisa ya? Bisa. Misalnya sebelum nyanyi, kantornya ngomong nanti di ref akan ada fermata, kita akan tahan satu barnya 6 ketuk. Jadi bapak ibu bisa mengikuti kantornya mengaba-ngaba, pas kantornya ngaba-ngaba masuk, silakan masuk Atau kembali. yang atau maksudnya kita nyanyiin bersama gitu ya? Iya. Oh, Berarti Gitu. itu sebelum ibadah kan? kesepakatan. Sebelum ibadah bisa, atau kalau sebelum ibadah kayaknya pasti jemaat tuh pak. Sebelum nyanyinya aja, bagian mau nyanyi lagu ini diaba-abain kantorianya. Jadi sebelum, pasti kan cue-nya di intro pemusik kan? Iya. Jadi pemusik jangan main intro dulu, kantornya ngomong dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh gitu. Justru komunikasinya biar terjalan. Ini biasanya kalau nggak lagu apa ya? Biasanya setelah berita anugerah ya. Apa biasanya apa? Iya sih kayaknya lagu itu Iya, deh. Mau respon. sebelum firman ya? Iya. Hah? Mau pulang. Mau pulang. nggak sih? Keputusan. Gue kayaknya dia masih awal-awal. Kemarin apa kak? Di bagian apa? Bagian apa? Bagian apa sih? Sungguh indah kabar Setelah berita anugerah. Oh, salah. Nah kalau setelah berita anugerah kan pasti kan penatua ngomong duluan. Iya. Iya. Setelah penatua ngomong baru kantornya sebelum persiapan masuk intro, kantornya ngomong ada fermata akan ditahan 6 ketuk. Nanti bapak ibu boleh mengikuti kantornya. Gitu. Setelah janjian berapa ketuk ditahan. Gitu. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Kalau lu tuh nggak apa-apa. Kalau nggak mau ngomong, ya opsinya kantornya nge-cue masuk. Yesus Kristus tak berubah. Boleh. Siapa kantornya nggak selalu gitu. Jadi harus kantornya harus. Oke. Boleh. Mana kantornya besok? Perina, mana si Perina? Bengkel. Terima kasih. Udah dia. Udah. Oke, bagi kelompok deh. Oke. Yang pemusik siapa? Yang kantornya siapa? Pemusik. Pemusik apa? Pemusik keyboardisnya ada 2. Aku sama Keisha. Kalau yang gitar, ada 3. Aku Keisha sama Cheryl. Oh, oke. Gitarnya ada Niko, Niko, Mpe, sama Pino. Sebenarnya sama Febri tadi tapi dia izin. Kak Icat juga bisa gitar. Ya, lumayan. Iya. Ya, bagi ini berarti bagi 3 kelompok ya. Keyboardisnya, organisasinya 3. Iya. Katia. Cheryl sama Keisha. Oh, ya boleh deh bagi 3. Oke. Oke. Berarti kita Ini nggak usah. enggak, kita masuk dong. Ya. Iya. Kita berapa orang ya kita? Kita 3 orang juga. Iya. Kayak mau masuk kelompok Terserah. mau kantornya mau pemusik? Pemusik dan Pemusik. Teroris. Pemusik. Kantor ini berapa orang kantornya? Ronaldo. Empat. Si bapak.
Ya udah bagi 4 kelompok deh. Berarti satu kelompok cuma fungsinya Kak Ica doang gitar. Apa Kak Ica mau masuk kantoria? Boleh. Mas boleh apa ini? Kantornya boleh. Kantoria aja. Jadi kalau misalnya kantoria bagi 3 kelompok. Oke, kantornya. Berarti keyboardisnya 4 kita masuk keyboardis. Oh. Dia Kalau tadi bisa kayak gitu. Iya berarti satu kelompok ada keyboardis, ada gitaris, ada kantoria satu orang. Bener ya? Kantoria satu orang? Bener ya? Ya. Empat ya. Jadi jangan beban dari aku. Dia ada berapa lama? Tapi buat per kelompok satu. ya, tapi ya kan maksudnya kelompok jangan Oh. jadi kayak ya kelompok kan. Jadi misalnya ada keyboardis, gitaris, kantoria satu orang. Oke, kita kan bagi dalam 4 kelompok ya teman-teman. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 organisasinya nanti Asia. Kantorianya bentar ya, pikir dulu. kita bedain kamu nih. Bayu masuk sama anak Asia ya. Aku gitu. Siapa Banyak jadi satu ya. Bayu masuk sama Kak Keisha, sama Abi. Terus habis itu Cheryl, ini kelompok 2. Cheryl, Gitar ya satu ya. Kak Ica tadi ada kantoria ya? Gitar jadinya kan udah 4 kelompok. Oh, ya Kak Ica, Cheryl, sama Kepas. Oke, kelompok 3 Pino. Nih, bentar sama, nggak dia bentar. Pino, Empet, sama Karen. Kelompok 4 aku, Kayla, siapa satu? Niko, iya benar. Oke. Ayo. Oke, kelompok 1 sama Keisha, kelompok 2 sama Cheryl, kelompok 3 sama Kak Ica. Dia lupa. Udah. Iya. Kelompok 3. Oh, kelompok 3 sama mereka, kelompok 4 sama aku. Iya. Ayo silakan kita membagi diri. Di mana kita? Kelompok 2. Itu deh. Kelompok Iya, nggak apa-apa. Angkatnya kita masih boleh keyboard aja. Niko. Aku akan bagiin satu kelompok satu lagu. Jadi nanti teman-teman yang musik boleh bantu cari chordnya ya. Jadi paling tidak sampai jam berapa untuk sesi ini? Salah satu. Jam 1 ya? Jam 1 ya? Jam 1 sama kita presentasi. Satu lagi mana ya? itu.